Kembali lagi di kontroversi pemirsa, jadi Bang Habib selain narasi anak muda ada juga narasi kecurangan yang banyak sekali mengawali tahapan pemilu di awal ini karena adanya Gibran. Bagaimana tanggapan dari Bang Habib? Ya, saya pikir konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju sebagai calon presiden di periode berikutnya, dan itu terjadi berkali-kali, termasuk kemarin 2019 ketika Pak Jokowi maju kembali sebagai capres incumbent. Kalau logika tadi anak presiden maju dipertanyakan jaminan bebas dari curang, ya kita bandingkan dengan permit dari konstitusi tersebut, ya kan. Poinnya kan bukan di situ, bukan dia anak siapa, bukan dia siapa, tapi bagaimana infrastruktur penyelesaian masalah kita harusnya bisa berjalan. Ada Bawaslu, ya, KPU sendiri ada perangkat pengawasan, ada juga DKPP yang mengawasi para pelaksana pemilu. Dan saya pikir sekarang zaman keterbukaan, rakyat bisa mengakses semua institusi tersebut, ya, dan hampir nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di negeri ini kok, ya kan. Jadi sepanjang ada bukti, sepanjang ada saksi, ya dilaporkan saja. Ya, kami pemilu ini kan 5 tahun kan nggak lama, ya. 2019 saya semalam diingatkan oleh Mbak Titi, ya, di acaranya di sini juga kalau nggak salah, bahwa 2019 itu kami bahkan menyampaikan laporan hampir 3.000 laporan dugaan kecurangan di proses dan lain sebagainya melalui berbagai macam lembaga tadi, ya kan, Bawaslu, kemudian Bawaslunya kita anggap nggak kerja, kita laporkan ke DKPP, lalu ke MK dan lain sebagainya. Begitu semua sudah selesai dilaksanakan, itulah komitmen kita sebagai warga negara, di mana negara kita adalah negara hukum, kita hormati. Apapun produk hukum yang sudah ada, tidak baik menurut kita ketika sudah ada, ya itulah yang mau itu yang anak presiden mau buka sudah ada mekanismenya sudah sendiri, ada ya? Mekanismenya, dan sepertinya sekarang ini berjalan kok. Kita nggak bisa kok dan semua orang punya hak kok untuk melaporkan, ya. Misalnya kalau soal pencopotan baliho dan lain sebagainya, kita tahu semua di sini, ya. Pasti bukan hanya satu-satunya di daerah tertentu terjadi. Balihonya Pak Prabowo di dapil saya Jakarta Timur itu langganan dicopot. Walaupun sudah kita instruksikan dipasang di samping baliho caleg dari koalisi lain, ya, yang persis punya kami dicopot, yang lain tidak, gitu kan, ya. Tapi jadi apakah itu bukan bisa siapa saja, nanti, ya Bang, ya? Nanti kita harus bedakan, ya, pelanggaran dengan kecurangan. Ya, kalau pelanggaran itu kan didefinisikan sesuatu yang berbeda dari ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau apakah ada motif yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pasangan calon tertentu, itu namanya kecurangan. Jadi kalau kita bicara kecurangan sudah tendensius, pelakunya pasti ini. Padahal banyak sekali variabel yang bisa terjadi. Bisa saja ada oknum. Oknumnya macam-macam, oknum partai politik pesaing, oknum internal partai politik bisa. Bisa juga oknum penegak hukum, bisa juga ada begitu. Nah, jadi namanya fenomena oknum, ya, banyak sekali variabelnya yang bisa terjadi. Jadi kalau semua kita asosiasikan sebagai kecurangan, itu menurut saya itu satu langkah yang sudah salah. Harus dipisahkan antara pelanggaran dengan kecurangan kalau menurut Bang Habib, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.